Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang topik kedua dari dua topik yang disyaratkan untuk ujian akhir semester komputasi cerdas. Di sini saya akan bahas tentang YOLO, yaitu You Only Look Once singkatannya. Ini akan membahas tentang real time deteksi objek menggunakan YOLO. Jadi deteksi objek itu adalah salah satu aplikasi utama dari visi komputer yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek dalam gambar atau video. Salah satu metodenya yang paling populer dan efektif untuk deteksi objek itu adalah YOLO. YOLO itu adalah model deteksi objek yang dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dalam waktu yang nyata atau real time dengan akurasi yang lumayan tinggi. Nah, artikel ini atau pembahasan ini akan membahas tentang konsep dasar dari YOLO. Bagaimana sih cara kerja YOLO dan memberikan contoh implementasi kode untuk deteksi objeknya secara real time menggunakan YOLO tersebut. Nah, konsep dasarnya YOLO adalah YOLO itu adalah singkatan dari You Only Look Once yang sudah saya bahas tadi, yang mengindikasikan bahwa model ini hanya membutuhkan satu kali melihat atau proses gambar untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan objek. Berbeda dengan metode deteksi objek tradisional yang menggunakan region proposal dan kemudian mengklasifikasikan setiap regionnya. YOLO menggabungkan proses ini menjadi satu langkah tunggal. Prinsip utama YOLO adalah membagi gambar input menjadi grid, kemudian setiap gridnya bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan objek yang berada di dalam grid tersebut. Semua grid selanjutnya memprediksikan bounding box dan probabilitas kelas untuk objek yang terdeteksi. Nah, keunggulan YOLO ada di kecepatan, akurasi tinggi, dan generalisasibility. Nah, di kecepatan sendiri YOLO sangat cepat karena hanya membutuhkan satu kali pass melalui jaringan untuk melakukan deteksi. Untuk akurasinya sendiri, kenapa akurasinya tinggi? YOLO menghasilkan hasil yang akurat dalam mendeteksi berbagai objek dalam satu gambar. Untuk generalisability, YOLO bekerja dengan baik pada berbagai jenis gambar dan dapat mendeteksi objek dalam berbagai ukuran dan aspek rasio. Untuk implementasinya deteksi objek real time, di sini kita akan menggunakan YOLO V3 atau versi yang ketiga, salah satu versi populer dari YOLO. Kita akan menggunakan pustaka dari OpenCV dan PyTorch untuk mengimplementasikan deteksi objek secara real time dari sebuah gambar. Nah, untuk langkah-langkah implementasinya, yang pertama adalah instalasi pustaka. Ya, di sini sudah saya tulis di library-nya, yaitu dari OpenCV, Python, Torch, dan NumPy. Di sini pakai satu kalimat, yaitu pip install OpenCV, Python, Torch, NumPy. Setelah itu, kalau kita belum punya model konfigurasi YOLO-nya dan konfigurasi YOLO-nya, bisa dicari di internet dari model width-nya, yaitu YOLO v3.width. Terus di konfigurasi filenya ada YOLO v3.cfg. Untuk coconames filenya ada coco.names. Nanti dicari di GitHub, biasanya mudah sekali diketemukan. Berikutnya untuk kode implementasi. Nah, di sini setelah saya instalasi pustaka, saya jalankan di Google Colabs. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah jadi keluar hasilnya, kita menulis coding untuk implementasi kodenya. Di sini sudah saya tulis juga untuk codingnya, dan setelah saya tulis sampai menutup gambar dan jendela CV2, saya run dengan hasil seperti ini. Saya di sini menggunakan Google Drive. Untuk gambarnya saya upload dulu dan saya deteksi gambar seekor anjing, dan sini sudah ada kotak hijau yang menandakan kalau itu gambar yang dideteksi, dan ada nama dog yang artinya anjing, mengklasifikasi bahwa itu memang gambar anjing. Nah, dari sini saya bisa menjelaskan beberapa fungsi kodenya seperti import pustaka. Jadi kita di import pustaka itu nanti kita mengimport pustaka yang dibutuhkan seperti CV2, NumPy, dan Torch. Untuk load YOLO, kita membuat model YOLO dan layer yang dibutuhkan untuk deteksi.
Setelah itu ada load Coco name. Kita membuat nama-nama kelas dari dataset Coco yang sudah kita download tadi, jadi tidak perlu bersusah payah ya. Terus berikutnya diinisialisasi gambar. Nah, diinisialisasi gambar ini kita menginisialisasi gambar dari G Drive atau Google Drive untuk menangkap gambar secara real time. Terus di sini ada deteksi objek. Nah, dalam loop utama kita menangkap frame dari kamera atau dari video atau mungkin juga dari sebuah gambar untuk melakukan deteksi objek dan menggambar bounding box di sekitar objek yang terdeteksi. Setelah itu menampilkan tampilan hasil. Nah, di sini kita menampilkan hasil deteksi objek pada frame videonya ya. Jadi kesimpulannya, YOLO itu adalah model deteksi objek yang sangat efisien dan akurat untuk aplikasi real time. Dengan menggunakan YOLO, kita dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dalam gambar atau video dengan cepat dan akurat. Implementasi di atas menunjukkan yang saya tulis ini ya, menunjukkan bagaimana kalau YOLO itu dapat digunakan untuk mendeteksi objek secara real time menggunakan entah itu kamera web ataupun gambar atau mungkin video yang mau di-uploadkan di satu projectnya. Jadi implementasi ini dapat memperluas dan dimodifikasi untuk berbagai aplikasi lainnya seperti dalam fisik komputer, misalnya kayak pendeteksian bahasa otomatis seperti yang dilakukan oleh di Google Translate yang sudah bisa mendeteksi bahasa hanya dengan sekali foto. Terus ada juga pengaplikasian yang namanya pendeteksian map melalui dari video, yang waktu kita buka open video melalui Google Maps nanti akan mendeteksi sekitar kita, lalu tertera itu kita ada di bagian mana, jalannya di jalan apa, atau mungkin lokasi kita itu ada di mana itu kalau misalnya di GPS-nya tidak lancar dalam pendeteksian. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja PyTorch dalam komputasi cerdas. Ya, yang pertama adalah PyTorch adalah salah satu library machine learning yang paling populer, terutama untuk deep learning. PyTorch menyediakan fleksibilitas dan kontrol yang tinggi, yang sangat berguna dalam eksperimen penelitian dan pengembangan aplikasi berbasis AI. Pada langkah-langkahnya, saya akan mencoba. Di sini sudah ada contohnya yang saya buat. Yang pertama adalah menginstalasi PyTorch-nya. Bisa dilakukan dengan PIP atau Conda. Di sini tapi saya menggunakan dengan PIP. Mengapa harus menginstal Torch dan Torch Vision? Yang pertama adalah menggunakan tensor yang melakukan komputasi cepat menggunakan GPU. Yang kedua, membangun, melatih dan mengevaluasi model neural network. Yang ketiga, mengakses dataset umum dan menggunakan transversasi data yang siap dipakai. Yang keempat, memanfaatkan model pre-train untuk tugas-tugas fisik komputer seperti gambar, deteksi objek, dan lain-lain. Setelah saya run, akan muncul seperti ini. Dia akan menginstal di Colabs kita. Yang selanjutnya adalah import library. Import library yang dibutuhkan adalah import Torch, import Torch NN, import Torch Optim, dan import database. Pada import Torch, mengimport library PyTorch utama menyediakan berbagai fungsi dan kelas untuk komputasi tensor dan optimasi numeric, termasuk dukungan untuk eksekusi GPU. Yang kedua, Torch NN, yang menyediakan kelas dan fungsi untuk membangun neural network, adalah singkatan dari neural network. Yang selanjutnya, import Optim, yang menyediakan berbagai algoritma optimasi yang digunakan untuk mengupdate bobot model selama proses training. Beberapa optimizer yang digunakan adalah SGD, Adam, RM Sport, dan lain-lain. Yang terakhir itu untuk mengimport modul dataset dan transforms dari library T-Short Vision yang sering digunakan dalam tugas-tugas fisik komputer. Yang selanjutnya adalah persiapan data. Data merupakan komponen utama dalam machine learning. Pada contoh ini, kita akan menggunakan data MNIST yang sudah tersedia pada PyTorch.
Contohnya adalah seperti ini. Kode tersebut melakukan langkah-langkah yang penting dalam pre-processing data untuk machine learning. Yang pertama adalah transformasi dan normalisasi, yang kedua mengunduh dataset, yang ketiga membuat data loader. Dengan langkah-langkah ini, data siap digunakan dalam model neural network yang akan dilatih dengan PyTorch. Setelah saya run juga akan seperti ini. Yang keempat adalah membangun model. Di sini kita akan menggunakan model sederhana berupa jaringan syaraf konvolusional atau CNN. Dengan seperti ini adalah untuk skripnya. Nah, kode ini mendefinisikan sebuah jaringan syaraf konvolusional sederhana dengan dua lapisan konvolusi, dua lapis polling, dan dua lapis fully connected. Model ini dapat digunakan untuk tugas klasifikasi gambar seperti data set MNIST yang memiliki 10 kelas. Yang selanjutnya adalah loss function dan optimizer. Yang selanjutnya adalah loss function dan optimizer. Di sini saya membuat dua coding yang tujuannya adalah kode tersebut menginisialisasi fungsi loss yang akan digunakan untuk menghitung seberapa jauh prediksi model dari nilai yang sebenarnya, dan mengatur optimizer yang akan digunakan untuk memperbarui bobot-bobot model selama proses training agar model dapat belajar dengan lebih baik. Yang selanjutnya adalah training model. Kita akan melatih model menggunakan data training. Jadi saya menuliskan kodenya seperti ini. Kode ini melakukan pelatihan model neural network dengan iterasi melalui dataset dalam batch, menghitung loss, memperbarui parameter model, dan mencetak nilai rata-rata loss setiap 100 batch-nya. Setelah saya run, dia akan melatih modelnya dan akan muncul seperti ini. Yang ketujuh adalah evaluasi model. Kita akan menguji model dengan data testing untuk mengukur kinerja. Yang seperti ini skripnya. Kode ini digunakan untuk kinerja model dengan menghitung akurasi pada dataset. Jadi setelah saya run, akurasinya akan muncul pada tes image-nya akan muncul 99,1%. Jadi PyTorch memberikan fleksibilitas dan kontrol yang tinggi dalam mengembangkan model machine learning. Dalam konteks komputasi cerdas, PyTorch memungkinkan eksperimen yang cepat dan iteratif, mulai dari persiapan data, pembuatan model, training, hingga evaluasi model. Contoh di atas menunjukkan bagaimana sebuah CNN sederhana dapat dibangun dan dilatih untuk mengklasifikasi gambar dalam dataset MNIST. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.